Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiban Anfiresa dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3B dengan NPM 23758047. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data terkait produk dari iPhone dengan seri SE. Saya juga akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan aplikasi Tableau untuk menyusun dashboard yang telah saya buat tersebut. Jadi presentasi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang analisis, komponen dataset, distribusi rating konsumen, dan ada proses pembuatan Tableau. Jadi yang pertama itu ada latar belakang analisis. Jadi di sini kita coba geser ke aplikasi Tableau. Nah, di sini sudah saya buat datasetnya, dashboardnya. Jadi yang pertama itu ulasan konsumen itu jadi aspek yang sangat penting ya, terutama pada kesuksesan suatu produk dari iPhone seri SE ini. Nah, produk iPhone SE ini sangat menarik ya, menarik berbagai macam mata. Jadi dia ini adalah hasil dari hasil pengurangan fitur dari iPhone di iPhone sebelumnya. Tapi iPhone SE ini dia tetap menawarkan performa yang sama pada iPhone seri tertinggi sebelumnya, performa yang sama, tetapi dia itu mengurangi di seri baterai dan kamera. Jadi tujuan dari analisis data saya ini adalah untuk memahami persepsi konsumen terhadap produk iPhone dengan seri S ini yang saya fokuskan kepada distribusi rating konsumen dan pola feedback atau di sini ada review dan komen dengan kita bisa memberikan rekomendasi untuk perusahaan agar perusahaan bisa meningkatkan produk di masa depan. Nah, di sini dataset dan komponennya. Jadi dataset ini semuanya itu mencakup 9.713 ulasan konsumen tentang iPhone dengan seri SE tersebut. Jadi yang pertama itu komponen pertama ada review. Ini berisi kritik dan saran atau apresiasi dari konsumen. Yang kedua adalah komen. Nah, komen. Jadi ini adalah komentar dari
konsumen yang lebih apa ya, lebih mendetail dibanding review tentang pengalaman konsumen menggunakan iPhone SE tersebut. Yang ketiga ada rating. Penilaian, jadi rating ini adalah penilaian konsumen bintang, dalam bentuk bintang, ratings. Dari bintang satu, seperti ini bintang satu, hingga bintang 5. Ini ada bintang 5. Jadi ini bertujuan untuk melihat pola distribusi konsumen, distribu- distribusi rating, dan identifikasi aspek produk yang dipuji maupun dikritik konsumen. Selanjutnya, distribusi rating konsumen itu saya telah melihat di dataset ini ada rating satu, skala rating 1 sampai rating 5. Jadi dominasi bintang 5 ini dia sangat mendominasi dari mayoritas penggunaan iPhone SE tersebut. Artinya, dengan rating 5 ini, konsumen tuh merasa puas dengan produk dari iPhone SE ini. Tapi juga ada konsumen yang memberikan bintang 1 ataupun bintang 2. Jadi bintang 1 atau bintang 2 ini mengindikasi adanya konsumen yang kurang puas terhadap iPhone SE tersebut. Dan kritik mereka terutama berfokus pada daya tahan baterai dan kualitas kamera. Tapi di sisi lain juga banyak ulasan positif dari konsumen-konsumen agar perusahaan itu mempertahankan kekuatan utama dari iPhone seri SE tersebut. Oke, di sini ada selanjutnya proses pembuatan tableau. Jadi, proses pembuatan tableau itu bisa dibilang cukup mudah karena kita cukup memasukkan data text file berupa text file yang sudah berbentuk CSV itu ke dalam connection. Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ada kita membuat dashboard. Dashboard di sheet 1 ini, tempat untuk membuat dashboardnya. Saya telah memasukkan ratings ini di bagian kolom. Terus ada CNT atau count of analysis dan measure values. Di bagian rows, saya memasukkan review ini, comment, dan measure names. Selanjutnya, sebelum kita mendapatkan skala bintang dari 0 sampai 5 ini, sebelumnya dia akan memberi otomatis angka rating ini yang tidak sesuai dengan dataset. Jadi di sini otomatisnya adalah dia
kan 100 sebelumnya. Dia akan jadi seperti ini. Karena di sini tidak kompleks ya, karena ratingnya adalah skala 1 sampai 5 saja. Sedangkan awalnya eh, sistem Tableau ini memberi skala 0 sampai 100. Dan kita harus mengubah automatic jadi custom dengan nilai akhir itu bintang 5. Jadi kita masukkan 5 di sini. Dan mulainya tetap 0. Karena yang pertama adalah bintang 1. Jika kita masukkan 1, di sini bintangnya bintang 1 pasti dia tidak muncul datanya. Tidak muncul, nah seperti ini. Dia tidak muncul diagramnya. Makanya kita masukkan 0. Sama seperti di count of analysis, dia sebelumnya Tableau dengan sistem otomatisnya dia memberikan, tadi saya lihat itu 120. Nah, dia sangat tidak cocok dengan dataset yang kita buat karena dia kebanyakan. Dia akan jadinya seperti ini. Makanya kita ambil di 10 agar dia menampilkan data yang lumayan kompleks. Atau 5 saja mungkin. Oke. Sama halnya dengan di value. Di value ini juga dia sebelumnya menampilkan data yang dia skalanya 0 sampai 102. Terus mengubahnya menjadi lebih kecil menyesuaikan datasetnya. Jadi ini adalah dashboard yang telah kita susun, yang telah kita buat. Nih. Jadi setelah kita menganalisis data, saya menemukan beberapa aspek atau insight penting dari data ini. Yang pertama adalah kepuasan konsumen yang cukup tinggi, karena mayoritas eh, rating yang saya dapat dari dataset tersebut, saya mendapatkan bahwa ulasan-ulasan konsumen ini sangat sangat tinggi, yang berada di rata-rata itu bintang 4 dan bintang 5. Dan rata-rata komen dan atau reviewnya juga pada bintang 1 dan 2 itu saya mendapatkan banyaknya komen yang menuju kepada daya tahan baterai yang sangat lemah dan kualitas kamera yang bisa dibilang cukup buruk untuk harga yang ditawarkan. Dan mungkin masukan saya untuk perusahaan iPhone ini untuk memperbaiki daya tahan baterai dan kualitas kamera. Jadi dari hasil analisis ini juga kita bisa melihat bahwa ulasan konsumen memiliki dampak yang sangat besar terhadap strategi produk dengan memahami pola preferensi konsumen. Jadi perusahaan itu, perusahaan iPhone ini tentunya bisa lebih mudah menentukan area mana yang
perlu ditingkatkan. Seperti tadi di review dan komen yang membahas tentang daya tahan baterai yang buruk dan kamera dengan resolusi yang tidak memadai. Saya rasa cukup dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.